Selamat pagi, selamat siang, shalom, shalom. Puji Tuhan, amin. Kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga. Dengan sukacita saya menghampiri Anda melalui firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa ketika Anda mendengar firman Tuhan, terjadi mukjizat bagi Anda dan saya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya sudah siapkan firman Tuhan untuk Anda. Dan kita makan rohani. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Hari ini kami melihat, hari ini kami belajar memandang, yaitu memandang Yesus. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan sudah bangkit bagi kami. Hari ini hamba berdoa, jumpai setiap pribadi lepas pribadi. Jumpai setiap kami Tuhan. Jumpai setiap keluarga demi keluarga. Kami berdoa terjadi manifestasi kuasa Roh Kudus atas kami. Berbicaralah, bersabdalah. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jamah para pria, jamah para wanita, jamah anak muda mudi. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini kami percaya apapun yang kami minta Tuhan pasti kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Saya berdoa setiap kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang merayakan di bulan April. Saya lahir di bulan April. Dan saya bersyukur di bulan April ini saya banyak berkat dari surga. Janji-janji Tuhan. Karena hanya ada dua di muka bumi ini yang permanen. Di luar itu temporary. Di luar itu sementara. Apa yang permanen? Yang pertama Tuhan. Yang kedua janji Tuhan. Janji Allah itu selama-lamanya. Janji Tuhan itu forever. Janji Tuhan itu adalah permanen. Di luar itu sementara. Di luar itu sementara. Temporary. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Jangan pandang iman Anda. Ya. Tapi pandanglah Yesus. Hari ini firman Tuhan ini saya berdoa Anda mengalami perubahan paradigma, perubahan pemikiran, perubahan pola, sehingga kita dapat meningkatkan kerohanian kita. Ada kemungkinan Anda bertanya kepada saya, Pak Pendeta Fernando, saya tahu bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Namun Pak Pendeta, kenapa saya masih sakit? Para penatua, kenapa saya masih sakit? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Anda telah memandang penyakit Anda dan rasa sakit sedang terjadi dalam hidupmu, berhentilah memandang dirimu sendiri dan mulailah memandang pada Yesus. Stop melihat penyakitmu. Semakin Anda lihat, Anda semakin khawatir. Apakah Yesus menanggung penyakit dan rasa sakit Anda atau tidak? Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 5:3-4. Yesaya 5:3-4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Karena Yesus telah mengambil penyakit dan rasa sakit Anda di kayu salib. Sesungguhnya, ini yang benar. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, padahal semua penyakit itu sudah ditembak kepada Yesus. Bukan dia kena tulah, kita yang menyerahkan sakit itu kepada Yesus. Tuhan tidak mengatakan bahwa penyakitmu tidak ada.
Kita tidak belajar mengatakan kebohongan. Pak Pendeta, penyakit itu tidak ada penyakit itu. Namun kita tidak berpura-pura, tapi kita meminta, dan Tuhan meminta kepada kita agar kita memalingkan wajah kita dari penyakit itu kepada Yesus. Sakitnya tetap ada, tapi cara pandang Anda, jangan lihat lagi penyakitmu, jangan lihat lagi kemiskinanmu, jangan lihat lagi kesedihanmu, jangan lihat lagi dirimu, tapi memalingkan wajah dari penyakitmu, memalingkan wajah dari penderitaanmu, dan pandanglah Yesus. Pak, Bapak Ibu, betapapun sakitnya, betapapun perihnya sengsara itu, mari pandanglah Yesus di kayu salib. Memandang kepada kebenaran bahwa penyakit dan rasa sakit itu sudah dihakimi di kayu salib dalam tubuh anaknya. Kita buka Bilangan 21 ayat 5-9. Bilangan 21 ayat 9. 5 dan 9. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Wow, bangsa Israel melawan Allah. Bangsa Israel bahkan memarahi hamba-hamba Tuhan, Musa. Mereka berkata kepada Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mereka komplain, supaya kami mati di padang gurun inikah? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan memakan hambar ini kami telah muak. Ya, ceritanya mereka compare perjalanan dengan Tuhan dan perjalanan dengan dunia. Dunia sepertinya memberikan makanan yang enak, dunia memberikan kehidupan yang layak, tapi sepertinya mereka mengalami penderitaan. Dan apa yang dikatakan Tuhan dalam ayat 6? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang membagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Wow, ini membuka mata kita. Jangan anggap remeh Tuhan. Bahkan jangan anggap remeh hambanya. Bangsa ini sudah melewati batas. Tidak respect lagi dengan Tuhan, apalagi sama firman-Nya. Tidak respect lagi dengan hambanya. Tidak respect, tidak hormat kepada Musa. Nah, ketika bangsa Israel melawan Allah, melawan Musa, Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Anda menghina Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Anda melawan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Lalu Tuhan menyuruh, seluruh hewan di muka bumi ini itu Tuhan yang hidupkan dan Tuhan yang suruh. Tuhan yang menjadikan ular dari tanah, ular itu. Tuhan yang menjadikan ikan dari air, bahan bakunya air. Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu. Ngapain? Dia ngomong sama ular, ular tedung. Cari bangsa Yahudi. Pagut mereka, gigit mereka. Sampai mati. Ngeri kali saudara-saudara. Jangan anggap remeh. Jangan melawan penciptamu. Siapakah Anda? Sehingga Anda sombong. Siapakah Anda sehingga Anda tidak ikut perintah firman? Siapakah dirimu melawan hambanya? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Siapa yang membuat kematian? Tuhan yang buat. Tuhan menyuruh
Katakan menyuruh. Katakan menyuruh. Tuhan menyuruh ular itu patok kakinya. Tumitnya patok. Pahanya patok. Ular itu di padang gurun. Padahal ular itu bisa pergi kemana-mana. Tapi ketika bangsa Israel melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan, Musa, Tuhan tidak tinggal diam. Dia bela hambanya. Hambanya itu disuruh Tuhan. Musa tidak dengan diri sendiri dia ikut aturan. Dia ikut apa kata Tuhan. Apapun bayar harganya. Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang membanggut mereka dan sehingga bangsa dari orang Israel mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, karena udah banyak mati, bayangkan abangnya mati, kakaknya mati, pamannya mati, opungnya mati mungkin di situ, kawannya mati karena dipagut ular. Siapa yang suruh? Tuhan. Karena apa? Kedegilan bangsa Israel. Tuhan juga berpesan kepada saudara, jangan coba-coba melawan Tuhan. Jangan coba-coba melawan hambanya. Saudara akan dikirimkan ular gigit. Ular gigit orang yang melawan. Tapi apa respon dari bangsa ini? Ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Musa, hambaku, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Setelah minta maaf kepada Tuhan dan Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara istimewa, saya istimewa. Namun ketika yang istimewa melawan penciptanya, maka Tuhan kirimkan masalah untuk menjadi pelajaran bagi saudara. Untuk tes saudara. Bahkan di sini ada yang mati. Mereka banyak mati. Puji Tuhan bangsa ini langsung bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa kematian itu karena melawan Tuhan. Mungkin di antara saudara selama ini sedang mengalami stagnasi, sedang mengalami perlambatan. Kemungkinan besar Anda boleh evaluasi hatimu. Apakah Anda pernah melawan Tuhan? Apakah Anda pernah melawan hambanya? Hambanya mau dia tua, mau dia muda, mau dia nggak sekolah, selama dia hambanya, kita harus respect. Seringkali umat di luar sana, firmannya didengar, tapi doa berkat dia langsung keluar gereja. Itu namanya tidak hormat. Kenapa? Pak Pendeta sudah kering bibirku. Mau ngapain? Mau mari hisap dulu bah. Itu melawan Tuhan itu. Bagi kamu, ikutilah ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Permulaan sampai akhir. Alfa Omega. Sampai doa berkat, sampai amin, amin, amin. Baru selesai. Jangan buru-buru. Kalau Anda dan saya buru-buru, maka Tuhan pun buru-buru menghukummu. Ini bangsa Israel melawan pendeta, bangsa Israel melawan Tuhan. Jadi mereka banyak mati karena dipagut ular. Dan karena mereka bertobat, maka Musa berdoa. Mintalah doa kepada hamba-hamba Tuhan. Minta pengampunan. Anda datang kepada mereka dan berkata, Pak Pendeta, maafkan kami. Agar Tuhan tidak mematikan orang-orang yang melawannya. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ada cara yang elegan dari Tuhan, bukan hanya minta maaf, tapi ada perbedaan langkah signifikan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Setelah bertobat, harus ada tindakan. Tidak bisa hanya bertobat, tapi tidak bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pertobatan tanpa bertindak adalah mati. Bertobat dengan suam-suam kuku itu dimuntahkan Tuhan. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, berarti dipagut, berarti digigit ular. Namun karena ada perintah, kalau Anda bangsa Israel dipagut ular pasti mati. Namun bisa tidak mati jika mereka melihat tiang itu. Tiang berbicara salib. Ya. Tiang berbicara salib. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetap ia hidup. Ular itu nyata. Krisis itu nyata. Penderitaan itu nyata. Penyakit itu ada. Namun di luar itu ada yang terlebih dahsyat, yaitu salib Kristus. Anda mengalami krisis karena Anda sedang diproses Tuhan. Apakah melawan atau tetap menyembah Yesus? Akhirnya Musa ikut kata Tuhan. Dia buat ular tembaga, ya terbuat dari tembaga, ya, dan menaruhnya pada sebuah tiang. Ini tindakannya jika ingin hidup. Jika seseorang dipagut ular, jika dia banyak digigit ular, banyak mengalami persoalan, banyak mengalami penderitaan, agar dia tidak menderita terus, agar dia tidak mati, Tuhan berkata, baiklah seseorang itu yang dipagut ular memalingkan wajahnya bukan kepada gigitan itu, bukan kepada sakit itu, bukan kepada penderitaan itu, tapi apa? Memalingkan wajahnya kepada salib itu, kepada ular tembaga itu. Maka ia hidup. Ini pesan profetik Bapak Ibu yang saya rindukan adalah, apapun pergumulan persoalanmu, mungkin karena dosa Anda, Tuhan suruh krisis, Tuhan suruh persoalan datang ke rumahmu, Tuhan suruh utang-utang menggunung ke rumahmu. Kalau tidak dijamah Tuhan, Anda akan tambah terpuruk. Namun ketika Anda bertobat, Tuhan berkata, stop melihat sakit penyakitmu. Palingkan wajahmu kepada tiang salib Kristus. Mulai hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, para ibu-ibu dengarkan saya. Dengarkan saya. Jangan lagi melihat dosamu. Jangan lagi melihat masa lalu. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimanakah, apakah seorang yang sudah lahir baru bisa diserang si jahat? Pak Pendeta, jika seseorang lahir baru, apakah dia bisa diserang si jahat? Pak, Bu, bisa. Jika seorang yang baru lahir baru itu melihat ke belakang, melihat dosanya, melihat setan, melihat kejahatan, maka dia akan menjadi santapan empuk dari si jahat. Kalau seseorang penuh dengan terang Tuhan, percayalah, ibarat di depan ada sinar kemuliaan Tuhan, Anda mengalami perubahan signifikan. Anda lahir baru. Matamu terarah ke depan. Namun ketika Anda memandang ke belakang, itu kegelapan, maka
Anda santapan empuk dari setan. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, agar Anda tidak diganggu setan, tidak diganggu jahat, tetap fokus kepada Yesus. Pandang saja cahaya kemuliaan Tuhan. Ular-ular itu memang nyata, gigitannya menyakitkan dan mematikan. Sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk mengarahkan pandangan bangsa itu pada ular tembaga di tiang gambaran salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tetap memandang ular tembaga itu tetap hidup. Dan orang-orang yang memusatkan perhatian pada luka-luka, mereka mati. Ada dua kejadian. Yang lihat salib, hidup. Yang lihat sakit penyakit, mati. Jangan lihat kelemahan pasanganmu. Jangan lihat kebobrokan anak-anakmu. Jangan lihat angka merah di rapor anak-anakmu. Lihatlah dengan kacamata Tuhan. Masa depan anak-anakmu jadi majikan, berhasil, jadi dokter, jadi insinyur kalau ada. Jadi quality control, jadi general manager, jadi direktur, bahkan jadi komisaris. Berhentilah memandang penyakit Anda. Sebaliknya, pandanglah salib dan lihatlah bahwa penyakit Anda telah dihakimi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mulai hari ini, stop memandang kemiskinanmu. Stop memandang sakit penyakitmu. Stop memandang segala kegelapanmu. Palingkanlah wajahmu kepada salib Kristus. Di salib Kristuslah Anda dibela. Salib Kristuslah Anda ditolong. Salib Kristuslah Anda mengalami perubahan signifikan. Katakan puji Tuhan. Katakan haleluya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya. Mulai hari ini. Mulai detik ini. Stop melihat Anda gagal. Stop melihat Anda rugi. Stop melihat Anda sakit. Tapi mulailah melihat Anda diberkati. Pandanglah Yesus. Yesus berkata kepada saudara, engkau istimewa. Pandanglah dirimu istimewa. Amin. Jadi putuskanlah hari ini untuk tidak memperhatikan fakta-fakta tentang masalah Anda. Stop talking your problem. Sebaliknya, bangunlah kebenaran firman Tuhan dan karya Kristus yang sempurna atas masalah Anda. Dan jalanilah hidup itu bersama terang Tuhan. Amin. Saat Anda baru selesai berdoa, apa yang Anda lihat? Banyak berdoa nih, 5 menit berdoa. Apa yang Anda lihat setelah Anda berdoa? 10 menit Anda senin doa. Apa yang Anda lihat setelah Anda doa? Apakah Anda sedang berdoa untuk kesembuhan seseorang? Ketika Anda doain seseorang, apakah pandanganmu dia sehat pulang ke rumah atau dia dalam peti mati? Apa yang ada di imajinasi saudara? Apa yang Anda pandang? Apakah Anda sedang berdoa untuk terobosan finansial, tetapi masih melihat pihak utang tagih-tagih mengejar Anda dan Anda sampai bangkrut? Hari ini. Pak, Bu, hari ini. Stop melihat dosamu. Stop melihat keterpurukanmu. Mulailah pandang Yesus. Di mata Yesus engkau jadi kepala. Di mata Yesus Anda jadi direktur. Di mata Yesus Anda diperkaya. Amin. Di mata Yesus ada sembuh. Stop berpikir khawatir. Orang yang khawatir cepat sakit mah. Ya, rata-rata penyakit di muka bumi ini awalnya sebenarnya hanya mah.
Karena stres. Dia stres, asam lambung naik. Masuk angin kan? Dipikir jantung. Padahal Setelah mulai terkikis lengannya. Mengganggu pencernaan. Sakit usus lagi. Udah kotor, ususnya kena. Apalagi paru-paru, jantung, kanker. Itu awalnya karena khawatir. Awalnya karena apa? Mendominasi pikiran negatif dalam pikiran kita. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Mari stop melihat persoalanmu. Stop melihat gigitan ular itu. Stop melihat ke belakang. Yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jangan berkata aku sakit karena aku berdosa. Tapi mulai hari ini aku sakit untuk disembuhkan Tuhan Yesus. Aku menderita untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku miskin untuk mendapatkan kelimpahan. Bapak, Ibu, Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja. Jangan takut meminta. Bahkan Mazmur mengajarkan kita. Mintalah bangsa-bangsa. Itu terbaik, tertinggi, terbesar. Mintalah bangsa-bangsa, maka aku memberikan bangsa kepadamu. Apa saja. Apa saja. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Apa saja yang kau minta, percayalah Tuhan akan berikan. Apa saja yang kamu minta kepada anak-anakmu agar Tuhan menjawab, Tuhan akan berikan kepadamu. Matius 8:13, Yesus pernah berkata kepada seorang perwira. Matius 8:13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Matius 8:13. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira ini punya mental raja, titah raja. Apa yang diperintahkan terjadi. Yesus tidak ke rumah mereka, tapi perwira ini percaya dan dia berkata kepada guru, "Guru, apa saja katakanlah sepatah kata kepada anakku, maka anakku akan sembuh. Maka hambaku akan sembuh." Dia sayang hambanya. Apa yang terjadi? Pulanglah dan jadilah. Nah, jadilah. Jadi apa? Apa yang kamu minta. Jadilah apa yang kamu doakan. Jadilah apa yang kamu pandang. Jadilah apa yang kamu lihat hari ini. Bongkar pikiran negatif. Buang ke laut. Capek kita. Kerdil nanti kita. Pikirkan yang besar. Minta yang besar. Karena Tuhan melihat Anda mulia. Jadi saat Anda berdoa, apa yang Anda benar-benar percaya dan lihat dalam diri Anda. Mulai hari ini, pandanglah dirimu mendapatkan jawaban. Lihat dirimu Anda sembuh. Kalau engkau sakit, lihat engkau sedang sembuh. Lihatlah dirimu tinggal dalam rumah yang lebih besar jika Anda membutuhkan. Kalau rumahmu kecil, berdoalah rumahnya jadi 3 kamar. Dulu kos, Tuhan aku ingin punya rumah. Apa saja. Mulai lihat dirimu sedang menikmati lebih dari cukup. Kalau selama ini hanya nasi dan ikan teri, bolehlah Anda berdoa dan pandang. Anda makan ikan arsik, ayam goreng, ikan lele, rendang, bubur Manado. Bayangkan.
Bayangkan. Lihatlah engkau sedang menggendong bayi kalau engkau belum punya anak. Bayangkan tangisannya. Bayangkan. Lihatlah engkau sedang menyetir mobil ke gereja. Apa saja engkau minta. Anda mungkin sedang motor, puji Tuhan. Jika Anda rindu punya mobil, mari pandang Yesus. Tuhan, aku rindu tidak panas, tidak hujan. Aku ke gereja. Bayangkan Anda naik mobil, sekalipun faktanya naik motor. Push yourself, dorong dirimu untuk memandang. Tapi jangan pula setelah punya mobil, tidak mau ke gereja. Nggak laku lah, nggak sah lah. Didoakan, tapi udah punya berkat, nggak mau ke gereja. Capek. Nanti kempes bambu 44-nya nanti. Kalau engkau masih single, ingin menikah, lihatlah dirimu memakai baju pengantin. Lihatlah dirimu, engkau punya pasangan. Lihatlah dirimu, engkau sedang menikah. Ini saya pernah bersaksi ya. Saya udah pernah saksikan ya. Saya kan merantau Kalimantan, Sulawesi, ke Jakarta, Bogor, Sulawesi. Ya, Kalimantan Timur, bahkan ke Jawa Tengah, Solo, Klaten. Banyak kali ku jalan. Singkat cerita, terlambat lawa menikah. Datang mama. Nandu. Mama ini sayang kali sama aku. Ya, karena apa? Tuhan Yesus sayang sama aku. Namun orang yang sayang itu malah dijauhkan karena cemburu. Cemburu ada di Alkitab itu. Si Yusuf kan, dia disayang sama bapaknya. Tapi cemburu orang-orang situ. Abangnya cemburu. Kakaknya cemburu. Saya pun cemburui. Kemudian, lu datanglah mama. Nandu. Nandu. Idiyahu. Nama. Udah nikah adikmu. Kapan kau kawin? Mak. Tunggu matinya kau kawin. Mak. Langsung ku gas. Gasnya apa? Bukan hanya doa. Tapi apa saja ku minta. Apa saja. Apa yang saya lakukan? Saya berani meminta. Saya faktanya masih di kos, di rel kereta api. Bau asap berisiknya luar biasa. Goyang pula kosnya. Terus apa lagi? Panas sekali. Ya, mungkin Bapak pernah alami. Selain panas apa? Ngeri kali itu. Kalau siang panas, malam kedinginan. Saya dorong diri saya untuk minta apa saja. Saya gunting, saya cari majalah gambar rumah. Saya tempel di pintu kos. Saya belum menikah, saya gunting orang menikah. Kita tahu siapa wajah itu. Ku tempel di pintu kos. Saya ambil mobil dari majalah warna, ku gunting, ku tempelkan di situ. Ini kejadian. Faktanya, saya masih naik angkot. Faktanya, saya menderita. Faktanya saya belum menikah. Faktanya saya bukan punya mobil. Faktanya saya nggak punya rumah. Namun, saya minta apa saja. Saya berdoalah. Doanya seperti ini. Tuhan, aku lihat rumah. Aku pandang Yesus. Yesus memberikan aku rumah. Rumah. Mobil menikah. Pak, Bu. Tidak begitu lama. Dan saya kaget. Rumah, mobil, dan menikah. Diberikan Tuhan kepada saya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihatlah dirimu sedang menikah. Kalau belum menikah. Ada amin yang gadis? Lihatlah dirimu, engkau sedang menyetir mobil ke gereja. Lihatlah dirimu punya rekening bank yang melimpah. Ada 3 rekening, banyak ini, banyak ini.
Lihat dirimu. Pandang dirimu punya sawit berhektar-hektar. Pandang dirimu sebagai majikan, sebagai kepala, sebagai direktur yang berhasil. Saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa saja yang kau minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Telah berarti Anda sudah pasti terima. Pak, Bu, iman itu adalah currency. Iman itu adalah mata uang surga. Rupiah itu mata uang Indonesia. Anda bisa kemari karena bayar bensin pakai rupiah. Sama halnya dalam dunia alam roh. Kalau Anda ingin beli rumah, mesti ada rumah dulu dalam alam roh. Bagaimana membeli alam roh itu? Anda mesti punya iman mengubah alam roh menjadi alam nyata. How to change your faith to be fact. Bagaimana menciptakan hasil imanmu kepada fakta dan mukjizat. Iman itu datang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi Anda mesti saving faith dulu. Anda tabung iman itu. Anda tabung. Bagaimana cara menabung iman? Baca Alkitabmu, baca firman Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan. Anda menerima iman. Setelah Anda terima iman, sekalipun Anda belum mampu memindahkan gunung, tapi Anda berikan imanmu kepada iman Yesus. Gabungkan, kolaborasi. Yesus, aku mau Engkau. Yesus, aku minta jawaban. Yesus, aku minta apa saja. Mulai pandang apa yang kau inginkan. Mulai pandang kesembuhanmu. Mulai pandang berkatmu. Mulai pandang rumahmu. Karena Tuhan juga merindukan itu terjadi. Pandanglah Yesus. Pandanglah rekeningmu melimpah. Pandanglah engkau jadi direktur. Pandanglah dirimu jadi pemimpin. Itu langkah spektakuler. Melangkah. Jangan suam-suam kuku. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Ada amin? Malam hari ini. Doa sebelum tidur. Kan pulang gereja nanti kan? Malam ini sebelum tidur. Minta apa saja dan melihat dan memandang Yesus. Seluruh hutangmu sudah disalib. Seluruh penyakitmu sudah ditebus. Seluruh masa lalumu sudah ditebus. Segala deritamu sudah ditebus dan digantikan kebahagiaan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin? Ada puji Tuhan? Ada glory? Ada glory. Amin. Saya bersuka cita ketika menyampaikan firman Tuhan. Seperti Mudam. Anda diberkati, saya lebih diberkati. Berbahagialah orang yang memberitakan firman. Orang yang memberitakan firman dekat sama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu. Mari pandang Yesus. Angkat kedatanganmu ke surga. Angkat wajahmu ke surga. Hurabu syiki diapal. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Haleluya. Berikan kepada kami iman untuk memandang Yesus. Haleluya. Berikan kepada semuanya untuk memandang Yesus saat ini. Haleluya. Tuhan, aku berdoa, kami meminta apa saja dan kami telah menerimanya. Hari ini aku berdoa, apapun yang diminta oleh jemaat Tuhan dikabulkan. Kesembuhan dikabulkan, pemulihan dikabulkan, finansial berkat dikabulkan, kebahagiaan, keharmonisan keluarga dikabulkan. Aku percaya semua jamaah Tuhan diberkati berlipat-lipat ganda. Jamaah penatua, jamaah pengerja,
jamaah jemaat, jamaah mama, jamaah semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada amin? Saya bangga, saya percaya, saya yakin. Doamu, doaku pasti dikabulkan Tuhan. Apa yang kau pikirkan, itu terjadi. Amin. Selamat siang. Shalom.